Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambar Triana dari kelompok 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai salah satu pewarnaan histopatologi, yaitu pewarnaan periodik acid shift. Pewarnaan periodik acid shift ini banyak digunakan dalam histopatologi untuk demonstrasi karbohidrat dan senyawa kaya karbohidrat di dalam jaringan. Prinsipnya, zat yang mengandung gugus glikol atau turunan amino atau alkyl amino akan dioksidasi dengan asam periodik menjadi dialdehid, yang pada reaksi dengan reagen shift akan memberikan senyawa yang berwarna ungu magenta yang tidak larut. Reagen yang digunakan dalam metode PAS yaitu 1% periodik acid, kemudian ada juga reagen shift-nya. Untuk fiksasi jaringan, sebaiknya sesegera mungkin dilakukan untuk menghindari autolisis. Untuk fiksasinya, rekomendasinya adalah menggunakan netral buffer formalin 10%. Khusus untuk ulasan PAS ini, kita harus hindari dengan glutaraldehid, karena kelompok aldehid bebas mampu melakukan reaksi shift sehingga pewarnaan latarnya akan meningkat. Fungsi dari pewarnaan PAS adalah untuk mendeteksi polisakarida, musin, glikogen, glikoprotein, membran basal, dan jamur tertentu dalam jaringan. Biasanya digunakan dalam diagnosis adenokarsinoma yang tidak terdiferensiasi dengan baik dari berbagai jaringan seperti perut, pankreas, dan paru-paru. Kemudian dapat juga digunakan dalam diagnosis karsinoma hepatoseluler, seminoma, karsinoma sel ginjal, kemudian juga untuk menunjukkan membran dasar, misalnya kista adenoid CA. Kemudian dapat juga menunjukkan musin netral di saluran cerna. PAS ini dapat menunjukkan jamur dalam sampel jaringan yang positif karena kandungan karbohidrat tinggi di dalam dinding selnya, seperti kandidiasis, actinomycosis, histoplasmosis, dan blastomycosis. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi keganasan metastasik. Kemudian untuk menentukan sel tumor positif musin di daerah yang tidak mengandung bukan merupakan penghasil mukus, sehingga dia dapat memberikan indikasi bahwa tumor tersebut bukan berasal dari daerah tersebut. Pewarnaan PAS juga dapat berfungsi di dalam diagnosis leukemia. Untuk prosedur pewarnaan PAS, yang pertama kita harus menghilangkan sisa-sisa parafin yang ada di slide dengan memasukkannya ke dalam silol 1 dan silol 2. Kemudian kita masukkan ke dalam alkohol bertingkat mulai dari 100%, 95%, dan 70% selama 2-5 menit. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan preparat untuk tahap selanjutnya, yaitu pewarnaan. Di mana pewarnaan dengan bahan dasar air, sehingga kita harus mempersiapkan preparat tersebut untuk agar pewarnaan dapat masuk dengan baik. Yang selanjutnya adalah ditambahkan asam periodik 0,5-1% selama 5-10 menit. Dibilas dengan Aquades 2 kali, lalu ditambahkan larutan shift selama 10 menit. Dibilas kembali dengan air mengalir selama 5 menit, bilas dengan Aquades, lalu kita tambahkan hematoxylin Meyer selama 45 detik. Dicuci kembali dengan air mengalir dengan suhu hangat 3-5 menit. Kita bilas kembali dengan Aquades, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol. Hanya pada tahap yang ini adalah alkoholnya mulai dari kadar yang lebih rendah, yaitu 95%, kemudian masuk ke dalam alkohol 100%. Setelah itu, baru kita masukkan ke dalam silol 1 dan silol 2. Kemudian preparatnya ditutup dengan deglas dan diberi entelan. Berikut adalah contoh prosedur pewarnaan PAS. Ini kita siapkan reagen-reagennya, ada silol 1-2, alkohol bertingkat, dan ini pewarnaannya. Ini adalah contoh pemberian 1% asam periodik. Ini dibilas dengan air, kemudian ini dicuci dengan air mengalir selama 5 menit. Ini adalah penambahan reagen shift, didiamkan, kemudian dicuci 10-20 menit kemudian. Ini dibilas kembali dengan air, kemudian ini ditambahkan reagen hematoxylin Meyer.
Dibilas dengan air mengalir, kemudian kita dehidrasi, clearing, dan mounting. Untuk hasil dan interpretasi, materi yang positif pas akan memberikan granula yang berwarna merah atau magenta, sementara intinya itu akan berwarna biru. Untuk jaringan kontrol, kita menggunakan jaringan appendix. Ya, perusahaan kontrol ini harus dilakukan dengan zat atau reagen yang sama pada saat yang sama dengan pengalihan. Berikut ini adalah contoh modifikasi dari Lilisieve, di mana dia menggunakan reagen pararosanilin di dalam 20% etil alkohol, kemudian ditambahkan 80 ml air suling dan 2 gram natrium metasulfit dan 0,15 gram natrium hidrosulfit. Kemudian diaduk rata. Ditambahkan kembali 1 ml asam klorida dan 0,3 gram arang aktif. Diaduk selama 3 menit, kemudian disaring melalui kertas saring Whatman nomor 1. Cairan ini harus berwarna putih dan disimpan di dalam lemari es. Untuk prosedur pewarnaan modifikasi Lilisieve ini, yang pertama adalah deparafinisasi dan hidratkan menjadi air suling. Kemudian dioksidasi dalam larutan asam periodik selama 10 menit. Dibilas dengan Aquades 4 kali. Ditempatkan dalam larutan Lilisieve yang telah dimodifikasi selama 15 menit. Untuk biopsi ginjal dan kulit selama 30 menit. Cuci dengan Aquades, kemudian ditambahkan 0,3% sodium borat selama 15 detik. Dibilas kembali dengan air, diberi hematoxylin Lillymeyer yang diasamkan selama 45 detik. Bilas dengan Aquades 3 kali, kemudian kita beri hematoxylin biru dalam natrium borat 0,3% selama 15 detik. Dibilas dengan Aquades 4 kali, kemudian didehidrasi melalui alkohol bertingkat. Masukkan ke dalam silol 1, 2, dan 3. Kita tutup atau dimonting dan diberi resin. Untuk hasil pewarnaan modifikasi Lilisieve ini, untuk karbohidrat dan mukopolisakarida, ada glikogen, musin, retikulum, tetesan koloid, dan sebagian besar membran basal, koloid batang hipofisis dan tiroid akan memberikan reaksi berwarna merah muda menjadi ungu, dan beberapa jenis jamur warnanya merah, sedangkan untuk intinya berwarna biru. Untuk kulit dan liver transplantation, bila dia positif akan berwarna merah dengan intinya berwarna biru. Ini adalah contoh gambaran hasil pewarnaan pas, di mana inti berwarna biru dan yang karbohidratnya akan berwarna magenta. Ini adalah contoh beberapa sampel dari small intestine. Kemudian ini ada jamur, ini ada tumor kelenjar ludah minor rongga mulut, duodenum, dan nodus limf. Di dalam pewarnaan pas ini, kita juga harus menguji kualitas reagennya, apakah masih layak dipakai, masih baik atau tidak. Untuk reagen SIF ini dapat diuji dengan menuangkan beberapa tetes reagen ke dalam 10 ml formaldehid 37-40% ke dalam gelas kecil. Bila larutannya berubah menjadi ungu kemerahan dengan cepat, maka menandakan bahwa reagen tersebut masih baik. Bila reaksinya tertunda dan menghasilkan warna biru sampai ungu tua, maka larutan tersebut sudah rusak sehingga harus dibuang. Pewarnaan diastase pas. Prinsipnya adalah glikogen itu bersifat sensitif terhadap diastase. Maka bagian yang mengandung glikogen saat ditambahkan dengan diastase, maka enzim akan mencerna glikogen dan akan memberikan reaksi pas negatif. Tujuannya adalah untuk membedakan glikogen dari unsur positif pas lainnya, seperti musin yang mungkin ada di dalam sampel jaringan. Diastase pas ini atau enzimnya akan mencerna glukosa. Glukosa pas positif berwarna merah,
Kemudian kita tambahkan diastase, maka pasnya menjadi negatif, maka warna merahnya akan hilang. Jika diastase pas positif, bukan glukosa, maka warna merahnya itu akan hilang. Hal ini terjadi pada jaringan hati. Jika pada usus, maka warna diastase pasnya sama dengan pas, bukan glukosa. Berarti jaringan tersebut adalah mengandung musin. Berikut adalah prosedur pewarnaan diastase pas. Parafin dihilangkan mulai dari silol 1, 2, dan 3. Kemudian dimasukkan ke dalam alkohol absolut 96% dan alkohol 70% selama 2-5 menit. Kemudian kita tambahkan reagen diastase 1%, dibilas dengan Aquades. Kita tetesi asam periodat 0,5-1% selama 5-10 menit. Kita bilas kembali dengan Aquades, lalu ditetesi dengan larutan SIF. Kita bilas kembali, kemudian ditetesi hematoxylin Meyer selama 45 detik, dicuci dengan air mengalir 3-5 menit. Kemudian kita masukkan ke dalam silol 1, 2, dan 3. Lalu ditutup preparat tersebut dengan deklas dan diberi antela. Berikut ini adalah gambar hasil pewarnaan diastase pas, di mana adanya glikogen akan dibuktikan dengan hilangnya pewarnaan pas setelah pemberian enzim dibandingkan dengan bagian yang tidak diberikan. Ini yang bagian bawah ini adalah hasil pewarnaan pas, kemudian setelah ditambahkan diastase, pas diastase, warna ungunya akan hilang. Maka jaringan tersebut menunjukkan bahwa memang benar mengandung karbohidrat atau glikogen. Ini adalah contoh-contoh gambar hasil diastase pas yang lain. Ini pewarnaan dengan diastasenya. Yang ini adalah hasil pewarnaan pas. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari saya. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.